Bitcoin halving di bulan lalu merubah kondisi di pasar kripto entusias. Halving baru-baru ini secara drastis mengurangi pendapatan para penambang dan ini berdampak ke seluruh jaringan. Halo entusias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover dan hari ini kita akan mengupas dampak signifikan dari Bitcoin halving baru-baru ini di komunitas pertambangan alias miners. Jadi ayo cepat merapat dan kita lihat apa artinya bagi para penambang, ekosistem Bitcoin dan juga masa depan mata uang kripto. Bagi kriptosias yang mungkin belum familiar, Bitcoin halving adalah sesuatu yang terjadi kira-kira setiap 4 tahun sekali, di mana hadiah yang diterima penambang setelah memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain dipotong setengah. Pengurangan imbalan ini dirancang untuk membatasi pasokan Bitcoin baru, dengan ini menjaga kelangkaan Bitcoin dan berpotensi meningkatkan nilainya seiring berjalannya waktu. Halving terakhir terjadi bulan lalu mengurangi hadiah blok dari 6,25 Bitcoin menjadi 3,125 Bitcoin. Halving berikutnya diperkirakan terjadi pada tahun 2028. Namun peristiwa ini memiliki implikasi finansial yang signifikan bagi para penambang. Menurut data dari BitInfo Charts, biaya transaksi rata-rata pada hari halving melonjak menjadi $127. Tapi sejak itu biayanya juga turun drastis, lebih dari 99% menjadi hanya $1.69. Penurunan biaya ini berarti para penambang memperoleh penghasilan yang jauh lebih sedikit dari kerja keras mereka, sehingga mengurangi margin keuntungan. Kaiko Research, salah satu riset data terkemuka di industri kripto, menyoroti kalau penurunan biaya Bitcoin dan juga pendapatan penambang terkait dengan penurunan aktivitas seputar berbagai fitur baru token non-fungible Bitcoin yang sempat melihat lonjakan dalam aktivitas di jaringan. Namun, seiring dengan berkurangnya hype tersebut, biaya transaksi pun ikut turun. Dengan menurunnya pendapatan, para penambang berada di posisi yang sulit. Mereka perlu fokus di pemotongan biaya, mencari sumber energi yang lebih efisien, atau bahkan menghentikan operasi dalam kondisi tertentu. Situasi ini menimbulkan potensi ancaman terhadap sistem desentralisasi jaringan Bitcoin karena jumlah operasi penambangan yang lebih kecil dan kurang efisien akan membuat mereka kesulitan untuk tetap bertahan. Seperti yang dikatakan Manton Dave, salah satu pendiri platform penyimpanan aset digital Palisade yang didukung Ripple, semua orang merasakan tekanan pasca halving. Kita akan melihat perusahaan pertambangan yang lebih kecil dan kurang efisien mengalami kesulitan atau keruntuhan. Konsolidasi akan terus berlanjut, memicu kekhawatiran mengenai sentralisasi. Di saat yang penuh tantangan ini, banyak penambang mempertimbangkan Bitcoin mereka sebagai aset liquid untuk menutupi biaya operasional. Misalnya, Marathon Digital Holdings memiliki 17.631 Bitcoin senilai lebih dari $1,1 miliar, sementara Riot Platforms memiliki 8.872 Bitcoin senilai lebih dari $500 juta. Jika para penambang ini terpaksa menjual sebagian kecil dari kepemilikan mereka, hal ini bisa berdampak negatif pada pasar menurut Kaiko Research. Tanda-tanda penurunan pendapatan penambang juga bisa dilihat melalui penurunan tingkat hash jaringan alias network hash rate. Data dari blockchain.com menunjukkan di hari halving, tingkat hash Bitcoin mencapai puncaknya di 650 exahash per detik alias EH per S. Namun saat ini berada pada 591 EH per second. Meskipun penurunan ini masih kecil dan singkat, hal ini penting karena tingkat hash alias hash rate biasanya meningkat setelah Bitcoin halving. Tingkat hash mengukur kekuatan komputasi yang digunakan oleh penambang untuk memecahkan teka-teki kriptografi dan memvalidasi transaksi. Tingkat hash yang menurun seringkali menunjukkan kapitulasi penambang, di mana penambang yang kurang efisien menarik diri dari jaringan. Ketika penambang menyerah, mereka mematikan mesin mereka, sehingga mengurangi daya komputasi yang tersedia untuk penambangan. Mereka mungkin juga pindah ke daerah lain yang memiliki listrik lebih murah atau menjual Bitcoin yang baru ditambang untuk menutupi biaya operasional. Skenario ini memaksa para penambang untuk melakukan perubahan operasional yang signifikan. Misalnya, Andy Fajar Handika, CEO dan salah satu pendiri kumpulan penambangan Bitcoin Loka Mining, menyatakan kalau para penambang meningkatkan hardware mereka ke mesin ASIC yang lebih baru untuk mengurangi biaya operasional dan mengatasi penurunan pendapatan. Mendapatkan listrik yang lebih murah adalah faktor penting lainnya dalam menjaga profit pasca halving. Banyak penambang yang pindah ke wilayah dengan biaya energi lebih rendah. Ethiopia telah menjadi hotspot bagi para penambang karena biaya energinya yang rendah. Namun, pergeseran ini juga bisa berdampak di sebaran geografis dan desentralisasi kegiatan pertambangan. Jumlah node Bitcoin, yaitu komputer yang menjalankan software Bitcoin untuk memvalidasi transaksi dan memelihara jaringan blockchain, juga mengalami penurunan. Data dari Coin.dance menunjukkan bahwa jumlah node turun dari 18,59 ribu di hari halving menjadi 17,3 ribu saat ini, yaitu penurunan sebesar 6,92%. Node yang lebih sedikit ini berarti peserta yang secara aktif memvalidasi transaksi berkurang, dan ini bisa menyebabkan masalah sentralisasi dan mengurangi integritas jaringan.
Perusahaan Bitcoin besar juga melaporkan penurunan produksi Bitcoin. Pada bulan April, perusahaan seperti Marathon Digital Holdings, Core Scientific, dan CleanSpark secara kolektif memproduksi 5.139 Bitcoin, mengindikasi penurunan 9,41% dari bulan Maret dan penurunan yang lebih signifikan sebesar 34,71% dari produksi bulan Desember. Melihat ke masa depan, beberapa penambang mungkin beralih ke aktivitas kripto lainnya atau mendiversifikasi usaha mereka ke bidang-bidang seperti artificial intelligence, gaming, dan machine learning. Ryan Song, kepala Coin Western Ventures, menyarankan agar para penambang bisa menggunakan kembali komputer mereka untuk aktivitas yang lebih menguntungkan seperti melatih model AI, merender grafik berkualitas tinggi, atau mendukung algoritma machine learning yang kompleks. Meskipun para investor pada awalnya mungkin melihat berkurangnya pasokan Bitcoin sebagai hal yang positif, penjualan Bitcoin secara terpaksa oleh para penambang untuk menutupi biaya mempersulit dampak positif halving tersebut. Pasar saat ini optimis tentang kemungkinan SEC menyetujui ETF Ethereum yang juga telah mengangkat sentimen pasar kripto. Dan di berita pasar kripto lainnya, lebih dari 90.000 pedagang dilikuidasi dalam 24 jam terakhir karena harga Ethereum dan Bitcoin melonjak. Total likuidasi mencapai $383 juta kriptosias dengan Ethereum memimpin dalam likuidasi short. Seiring dengan kemajuan teknologi blockchain, dampak dari Bitcoin halving akan terus berlanjut, membentuk masa depan pertambangan dan pasar kripto yang lebih luas. Volatilitas pasar ini menyoroti landscape mata uang kripto yang terus berubah dan pentingnya untuk selalu mendapatkan informasi. Jadi pastikan kalian subscribe di Crypto Discover dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berbagai update terbaru seputar ruang kripto. GM Kriptosias!